Oke, sip. Sebagai ibu dari Nadiem, saya sedihnya luar biasa tentunya. Sedihnya karena dia anak saya dan dia orang yang menjalankan nilai-nilai keadilan, kebersihan. Misalnya dia tinggalkan perusahaannya yang mau banyak untung dari berikan pekerjaan 4 juta manusia Indonesia. Dia tinggalkan itu. Dan dia khusus mengerjakan adik-adiknya di bidang digital, di pendidikan. Oke, sip. Sebagai ibu dari Nadiem, saya sedihnya luar biasa tentunya. Sedihnya karena dia anak saya dan dia orang yang menjalankan nilai-nilai keadilan, kebersihan yang berasal dari pendidikan kita berdua sejak kecil. Bahwa orang itu harus bersih, harus jujur, harus tidak boleh mengambil hak orang lain, dan kami tidak menyangka bahwa ini akan terjadi. Tetapi kami tetap berharap dan berkeyakinan bahwa proses hukum akan dijalankan dengan baik untuk mendapatkan kebenaran ini. Pasti penegak hukum akan mencoba sebaik-baiknya untuk melakukan itu. Oke. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Kejaksaan Agung resmi menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi Chromebook pada periode 2019-2022 yang merugikan negara sebesar 1,9 triliun rupiah. Direktur Penyidik Jampitsus Kejagung Nur Cahyo Jungkung Madio menyebut penetapan Nadiem sebagai tersangka setelah Kejagung memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 orang ahli dalam perkara ini. Sebelumnya Kejaksaan Agung juga telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini. Dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampitsus, pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Ya, sebelumnya Nadiem Makarim mendatangi gedung Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan kasus korupsi Chromebook. Nadiem yang tiba pada Kamis pagi didampingi 6 anggota tim kuasa hukumnya termasuk Hotman Paris Hutapea. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kembali mendatangi gedung Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan kasus korupsi Chromebook. Pemeriksaan ini merupakan kali ketiga Nadiem diperiksa sebagai saksi dalam dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek pada periode 2019 hingga 2022. Sebelumnya, mantan CEO Gojek ini telah menjalani pemeriksaan pada 23 Juni 2025 dan 15 Juli 2025. Adapun pada hari ini, Nadiem tiba di gedung Jampitsus sekitar pukul 8.55 waktu Indonesia Barat. Ia didampingi 6 anggota tim kuasa hukumnya termasuk Hotman Paris Hutapea. Terkait barang yang dibawa maupun substansi pemeriksaan, Nadiem enggan mengungkapkan lebih lanjut. Kejaksaan Agung sendiri telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Kemendikbudristek pada program digitalisasi pendidikan 2019-2022. Keempat tersangka itu antara lain staf khusus Mendikbudristek 2020-2024, mantan konsultan teknologi Kemendikbudristek.
Dari Jakarta, Rizky Faluvi, IDX Channel. Ya, masih seputar kasus korupsi, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang sebanyak 26 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada masa Menteri Agama Yakut Holil Qomas. KPK juga menyita 4 unit mobil dan 5 bidang tanah serta bangunan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah uang dan aset terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada masa Menteri Agama Yakut Holil Qomas. KPK belum membeberkan pemilik dari sejumlah uang dan beberapa aset yang disita tersebut. Meski demikian, uang dan sejumlah aset yang disita salah satunya dari penggeledahan di kediaman mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas di kawasan Jakarta Timur pada Agustus lalu. Penyidik telah melakukan penyitaan diantaranya sejumlah uang dengan total 1,6 juta US dollar ya, atau sekitar 26 miliar. Selain itu penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap kendaraan roda 4, ada sekitar 4 unit, dan kemudian penyidik juga telah melakukan penyitaan aset berupa tanah dan bangunan, ada 5 bidang gitu. Jadi penyidik masih akan terus menelusuri terkait dengan aset-aset yang diduga terkait ataupun merupakan hasil dari tindak pidana korupsi ini. Setelah perkara ini dinaikkan ke penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo itu untuk bepergian ke luar negeri. Surat pencegahan ke luar negeri dikeluarkan KPK pada 11 Agustus dan berlaku untuk 6 bulan ke depan. KPK juga telah memeriksa Yakut Holil Qomas pada Kamis 7 Agustus lalu. Yakut diperiksa hampir 5 jam dan memberi klarifikasi terkait pembagian kuota tambahan pada ibadah haji tahun 2024 lalu. Saya berterima kasih, akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada haji tahun 2024 yang lalu. Kerugian negara akibat perkara ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. KPK menyebut angka tersebut merupakan perhitungan internal KPK dan sudah didiskusikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Tim Liputan IDX Channel. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan DPR akan segera membahas rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Dasko menyebut RUU perampasan aset akan dibahas setelah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP rampung. Menurut politikus Gerindra ini pembahasan harus lebih dahulu KUHAP agar tidak tumpang tindih. Adapun saat ini pembahasan RUU KUHAP masih dalam tahap partisipasi publik dan akan segera dituntaskan. Dasko memastikan proses pembahasan RKUHAP segera diselesaikan untuk membuka pembahasan RUU perampasan aset. Ya tadi sudah disampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa undang-undang perampasan aset itu terkait dengan beberapa undang-undang yang saling terkait dan supaya tidak tumpang tindih. Terakhir kami sudah sampaikan bahwa tinggal menunggu KUHAP selesai, kita akan bahas undang-undang perampasan aset karena itu saling terkait. Nah, ini undang-undang perampasan undang-undang KUHAP-nya masih terus menerima partisipasi publik, tapi kami sudah sampaikan kepada pimpinan Komisi 3 bahwa sudah ada batas limit yang mesti kita selesaikan karena partisipasi publiknya sudah banyak dan sudah cukup.